Selamat pagi Ibu Ilsa dan teman-teman. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang data analitik. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Valentina dengan NIM 1921140007 sebagai anggota. Yang kedua ada saya sendiri, Maria Karyansa, dengan NIM 1921140012 sebagai presentator. Yang ketiga ada Bagus Wijanarko dengan NIM 1921140033 sebagai anggota. Yang keempat ada Bernardus Yoga dengan NIM 1921140029 sebagai penyusun. Dan yang terakhir adalah Maria Stella Fernanda dengan NIM 1921140039 sebagai anggota. Kemudian pada slide pertama ini kita akan membahas kasusnya terlebih dahulu mengenai data analitik. Data analitik merupakan metode pengolahan data yang mampu menyatukan substansi dari masing-masing data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk diubah menjadi suatu gambaran besar informasi yang kritikal. Apapun perusahaannya, setiap data yang terkandung dalam perusahaan adalah aset. Terlepas dari apakah itu berupa catatan transaksi keuangan, database pelanggan dan supplier, komunikasi email dan chat, survei kepuasan pelanggan, bahkan laporan pelanggaran, semuanya dapat dihubungkan menjadi suatu yang lebih bernilai lebih, sebuah pola keterkaitan yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Hal ini menjadikan sebuah perusahaan berjalan lebih depan dibandingkan kompetitornya. Hasil data analytics mampu menunjukkan karyawan dan supplier mana yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dan melakukan pelanggaran. Dengan mengetahui hal ini, perusahaan mendapatkan keuntungan di antaranya. Perusahaan dapat menambal voucher keuangan akibat biaya korupsi yang biasanya digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain dalam hal benturan kepentingan. Profesi data analitik ini pada tahun 2020 merupakan profesi favorit di seluruh dunia. Data analis dapat bekerja hampir di semua instansi, baik itu e-commerce, manajemen transportasi, instansi perbankan, kesehatan, asuransi, dan lainnya. Profesi ini menuntut kita untuk memahami asal-usul data dan cara menganalisis data-data tersebut. Untuk menjadi seorang data analis, kita harus memiliki skill sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk membaca sebuah data dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, mampu untuk menggunakan bahasa pemrograman pada sisi server seperti SQL, Python, R, dan lain sebagainya. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisa kasus dari data analis. Yang kita ambil adalah kelebihannya. Data analis bertanggung jawab dalam menerjemahkan angka-angka menjadi laporan yang dapat dengan mudah dimengerti oleh manajemen. Setiap bisnis mengumpulkan data, baik data penjualan, riset pasar, logistik, dan juga biaya transportasi. Pekerjaan seorang data analis adalah mendapatkan dan menggunakan data tersebut untuk membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Berikut ini ada beberapa kelebihan menjadi seorang data analis. Di Indonesia, sumber daya atau tenaga data analis ini sangat langka dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk itu, permintaan profesi ini sangat tinggi. Karena profesi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat memecahkan masalah, terutama dalam bidang data yang masalahnya cukup rumit, sehingga skill data analis ini dikatakan dapat mempengaruhi seluruh bisnis data. Kelebihan yang kedua, profesi ini dibutuhkan di berbagai bidang, terutama dalam dunia industri bisnis seperti penerbangan dan juga pemerintahan. Pasalnya, semakin sering suatu perusahaan bermain dengan database, maka semakin mereka membutuhkan tenaga data analis. Kelebihan yang ketiga adalah profesi ini menjadi peluang besar bagi freelancer
karena sebagian besar tenaga kerja tidak mau terikat dengan suatu perusahaan. Banyak orang yang tertarik untuk mencari cara agar bisa mendapatkan sumber pendapatan di luar perusahaan, tentunya dengan peluang gaji yang lebih besar. Kemudian, pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan analisa kasus yang selanjutnya mengenai kelemahan dari data analis. Kelemahan dari profesi data analis ini adalah biaya sertifikasi yang mahal. Untuk menjadi seorang data analis yang handal, diperlukan sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi itu akan digunakan menjadi sebuah tolak ukur kemampuan seorang data analis, serta bisa digunakan untuk lebih spesifik mengenai keandalan yang dimiliki seorang data analis di bidang tertentu. Biaya untuk sertifikasi data analis berkisar antara 1.500.000 hingga 7 juta. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi seorang data analis untuk memperoleh sertifikasi profesi tersebut. Atas perhatiannya, kelompok kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat pagi.